Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami kembali anak-anakmu berkumpul bersekutu di dalamnya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersati nambah merenungkan firman-Mu. Berkati kami semuanya. Engkau Allah yang terbungkus kami dan Engkau saudaramu. Segala maupun mengganggu kami terpatahkan. Ya, kunci yang dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 juga. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya ada suatu persekutuan, kebersamaan di dalam doa. Ya. Yang berikutnya yaitu orang-orang datang berkumpul karena ada persaudaraan di dalamnya. Ya, tujuan berkumpul ada persaudaraan di dalam iman kepada Kristus. Ya, adanya kebersamaan di dalam Tuhan, bukan hanya sekedar datang, sekedar menjadi pengajar, tetapi benar-benar memiliki kepercayaan, keyakinan kepada yang dilayani. Yang berikut bukan barbar, penuh sesak, bukan karena orang-orang yang di dalamnya kecanduan alkohol, tetapi mereka menemukan persaudaraan dan persahabatan di sana. Artinya bukan hanya sekedar berkumpul pada ada waktu saat pesta, ada saat makan-makan, tetapi lebih utama persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, mereka mencari sesuatu yang sebenarnya palsu dan harganya adalah hilang untuk selamanya. Tetapi mereka mencari harga yang mahal di mata Tuhan. Ya, yang berikutnya kita dapat lihat poin yang ketiga, kunci untuk kita sebagai anak pemuda untuk berhasil, yaitu berdoa. Dapat dilihat Kisah Para Rasul 4 pasal 2 juga ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat itu kata dan, ya, yaitu berdoa. Ya, intinya haruslah berdoa, persekutuan baik secara umum maupun terutama secara pribadi kita, ya. Ya, kuncinya adalah berdoa. Ya, menurut ada seorang penulis yaitu C.W. Henson, itu mengatakan bahwa terima kasih Tuhan karena Engkau begitu dekat denganku hingga hari ini. Dengan pertolongan-Mu aku tidak kehilangan kesabaranku. Aku tidak bersungut-sungut, tidak menghakimi saudaraku atau iri hati melihat mereka. Tetapi aku akan bangun sebentar lagi dari tempat tidurku, dan aku tahu aku sangat membutuhkan pertolongan-Mu hari ini untuk melakukannya lagi. Amin. Ini seorang di mana dia sangat membutuhkan Kristus di dalam kehidupannya. Dia sangat memohon untuk pertolongan, penyertaan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa kunci yang keempat yaitu takut akan Tuhan. Sebagai orang pemuda haruslah ada takut kepada Tuhan, yaitu kunci yang keempat. Ya, kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua juga ayat yang ke-43. Mereka ketakutan lah, mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda mujizat. Ya, ketika kita di sini ajarkan bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup bersandar kepada Tuhan, kita melakukan beberapa hal ini, kita akan melakukan segala mujizat seperti para rasul-rasul pada waktu itu di mana berlangsungnya perjamuan kudus, ya. Sebagai anak di mana kita melihat terjadi dalam Jumat pada mula-mula, yaitu Jumat mula-mula memiliki sebuah pengalaman rohani yang mendalam dengan Yesus.
Ya, di mana orang-orang yang bersama itu, yang hidup bersama dengan Kristus, mereka mendalami kehidupan Kristus, terutama para muridnya ya. Mereka melihat kehidupan Kristus di dalam setiap langkah kehidupan mereka, di mana Kristus mempraktekkan, menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan di mana persekutuan, Dia meluangkan waktu untuk bersekutu dengan dengan Bapaknya. Dia juga mengajak untuk selalu menjalankan pemberitaan itu, baik dengan cara apapun. Mari, sebagai anak pemuda di sini kita belajar. Mereka memiliki sebuah rasa hormat yang dari hati, memiliki kehormatan dari hati kepada sesama. Mereka di mana di sini katakan ya, mereka merasa mengetahui ada sesuatu hal yang istimewa ketika datang kepada Kristus, ya. Bagaimana kita dengan saat ini, saudara-saudara pemuda? Apakah kita begitu-begitu saja? Ya, mari kita belajar bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan yang sangat kita melihat suatu pengharapan yang pasti, suatu kepastian kita melayani dengan Tuhan, ya. Ya, di mana dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan situ, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Di sini Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, yaitu kita membenci kejahatan, perbuatan dosa itu, sekalipun kita sudah pernah lewati ya. Mari mulai saat ini kita belajar melepaskan semuanya itu, relakan itu. Walaupun orang menghina kita, membenci kita, membicarakan hal keburukan kita, mari kita jangan membalik, kita menyerahkan ke dalam doa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, ayo kita katakan, saya membenci kepada kesombongan. Mari kita yang selagi masih sombong karena kita memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki suatu kelebihan dari orang lain, kita melepaskan kesombongan itu. Kita gantikan kata aku di situ, saya membenci aku membenci kesombongan, kita katakan demikian. Aku membenci kecongkakan. Aku membenci tingkah laku yang jahat. Saya membenci mulut penuh tipu muslihat. Ayo, mulai saat itu kita bangkit dan kita maju bersama. Kita melakukan kunci-kunci ini dalam kehidupan kita sebagai anak pemuda. Yang berikutnya, dalam Amsal 14 ayat 26 dikatakan di situ bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Artinya ketika kita takut kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan yang sangat besar, maka Tuhan melindungi kita, menjaga kita, menolong kita di sepanjang kehidupan kita. Di situ dikatakan dalam Amsal 14 ayat 26 situ, anak-anaknya dilindungi, disertai oleh Tuhan. Mari kita punya semangat pada saat ini, Bapak, Saudara, dan terutama para anak muda ya. Ya, di sini katakan bahwa takut akan Tuhan dalam Amsal 15 ayat yang 16 ini kata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Artinya lebih bagus kita nikmati, kita syukuri apa yang ada pada saat ini. Jangan kita sampai kita memiliki segala sesuatu, kita memiliki kecemasan, kita memiliki ketakutan, karena jangan sampai saya meninggalkan barang yang saya miliki ini, jangan sampai orang curi, jangan sampai orang ambil. Tetapi apa yang kita miliki, apa yang kita punya pada saat ini, kita hidup takut akan Tuhan dengan harta yang sedikit, dengan apa yang kita punya. Tuhan, kita ada hati yang sangat manfaat di setiap kehidupan kita.
Ya, selanjutnya yang kelima, mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Jadi kita takut akan Tuhan, tapi tidak terutama adalah mengadakan mujizat ya dan tanda-tanda. Tetapi kita melakukan mujizat itu yaitu melalui pengajaran kita dan melalui pembimbingan kita kepada orang lain. Yang dimana kita lihat dalam Kisah Para Rasul ayat 43, di situ katakan, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ya, banyak sekali tanda-tanda mujizat yang mereka lakukan pada saat itu ya. Ya, mari kita lakukan hal ini, teman-teman. Ya, kita hidup bersandar kepada Tuhan dan jangan kita menjalan sesuai. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 28. Di situ katakan, Paulus di Malta, atau setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Pada penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan awannya dingin. Ketika Paulus beserta ranting langit dan lah api di situ, keluarlah seekor ular meludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang itu melihat ular itu terpatuk pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun itu telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengipaskan ular itu ke dalam api dan ia sang sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa itu ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pada. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ya, di sini ini juga mengalami suatu mujizat ya. Di sini kita lihat di dalam slide, hamba-hamba Allah dengan wajah yang diterangi dan bersinar dengan pengabdian kudus akan mempercepat biaran atau pekabaran dari surga itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, melalui ribuan suara amarah itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Mujizat akan diadakan, orang sakit disembuhkan, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang yang percaya. Setan juga bekerja dengan tanda-tanda ajaib untuk menipu banyak, bahkan mengadakan api dari langit di hadapan manusia. Ya, dapat lihat dalam Wahyu 13 ayat 13. Demikianlah penduduk bumi harus menentukan kedudukan mereka kemana kemenangan akhir. Pasal yang ketiga, ya. Di sini setan pun bisa melakukan mujizat ya. Tapi hanya sementara, tidak selamanya ya. Ya, di sini sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, banyak hal-hal yang kita lakukan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika hidup kita tidak takut akan Tuhan, kita selalu mengadakan kesombongan, tinggi hati kepada orang lain, semuanya akan sia-sia ya. Ya, saya juga belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, yang berikutnya bahwa dalam Wahyu 13 ayat yang ke-13 dikatakan di situ, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ya, itulah kuasa Tuhan, kuasa yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan percaya bersama ya. Mana saudaraku, mujizat yang terbesar adalah perubahan hati manusia, ya, bukan mujizat kesembuhan di sini adalah suatu kesembuhan hati kita,
yang telah terluka, yang telah dinodai oleh dosa-dosa kejahatan kita yang lalu. Ya, mujizat terbesar adalah yang saya ulang lagi, perubahan hati manusia atau hati kita sebagai anak pemuda. Kita hidup dalam pengajaran yang benar, kita hidup dan takut akan kebenaran. Kita mau ditegur, kita mau diajar, kita mau dibimbing oleh Tuhan. Kita perlu untuk diubahkan, menghilangkan pandangan diri sendiri, lupakan diri sendiri, artinya jangan utamakan diri kita sendiri, tetapi utamakan Yesus dan memandang Yesus Kristus, sehingga kita dapat diubahkan menjadi serupa dengannya. Ketika kita memandang kepada Kristus, Dia akan mengubah kita. Di mana dikatakan Tuhan, di mana aku berada, di situ kamu berada untuk melakukan pekerjaannya. Karena Tuhan menyertai setiap orang-orang yang tidak takut akan Dia. Yang keenam, tetap bersatu. Ada kesatuan, ada kekuatan. Di mana ada kekuatan, di situ karena ada kesatuan. Tetapi ketika tidak ada kesatuan, maka tidak ada kekuatan. Tetapi ketika tidak ada kekuatan, karena tidak ada kesatuan. Oleh karena itu kita bersatu, maka kita kuat, kita mampu berjalan di dalam Kristus. Kita bersatu di dalam Kristus, maka kita memiliki kekuatan. Kita memiliki kekuatan karena kita ada bersatu bersama-sama dengan Kristus. Kita dapat lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kita orang yang sudah percaya, pemuda yang sudah percaya kepada Kristus, mari kita bersatu. Janganlah suka berkompromi, berbohong, ya. Jangan suka menipu. Jangan masih ada hal-hal demikian. Dendam, memusuhi orang lain, tinggalkan semua. Ingat persatuan dengan Tuhan. Oke? Ya, selanjutnya kita dapat lihat. Semua orang percaya bersama-sama dan memiliki segala sesuatu yang sama. Mereka bersatu, mereka memiliki kesatuan dan kekompakan. Semua orang percaya berbagi harta milik mereka dan waktu mereka. Artinya, contohnya ya, saya memiliki sahabat. Sahabatku tidak memilikinya, tidak punya contohnya uang. Tapi saya ada. Saya memberi dia. Demikian dia. Saling memberi, saling melengkapi. Itu namanya kesatuan. Contohnya dalam kehidupan kita sehari, ketika orang berbuat salah, mari kita bimbing dia. Kita beri pengajaran yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita membiarkan atau menceritakan di luar sana. Itu namanya kesatuan. Miliki kasih Kristus. Iya. Kalau pemuda atau saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kamu melihat kesalahan orang lain, menceritakan kepada orang lain, itu bukanlah kamu memiliki kasih, tetapi kamu membenci orang itu. Ya. Dasar persatuan adalah salah satu kunci terpenting keberhasilan pemuda. Iya. Untuk bisa maju, untuk bisa memiliki kekuatan seorang pemuda, anak-anak pemuda saat ini adalah kesatuan, kebersamaan dan Kristus. Mengandalkan Tuhan. Lepaskan hal-hal negatifmu, mulai berpikir positif. Saat ini setiap anggota pemuda adalah seperti bahan-bahan pembentuk suatu kue yang besar, bangunan yang kokoh, tubuh yang sehat. Itu ya. Kunci yang ketiga, kunci yang ketujuh, kebersamaan dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya, saya punya, kamu punya. Apa itu?
kebutuhannya kamu tidak ada. Ketika saya ada, saya memberimu. Tidak ada perbedaan hartamu, hartaku, tidak. Atau contohnya ya, makanan. Kita makan sedikit ya, kita bagi sama-sama rata. Banyak sama rata, sedikit sama rata. Itulah kebersamaan. Bukannya ada perbedaan. Karena yang kita percaya hanyalah satu, hanyalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Hanyalah Tuhan Yesus yang kita puji. Hanya Tuhan Yesus yang kita layani. Tidak ada perbedaan. Bagi siapa yang beda-bedakan dan melihat dari sikap atau melihat dari hal luarnya, itu adalah bukan anak Tuhan, bukan pemuda yang ikut akan Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat itu. Yang selanjutnya, mereka menjual kepunyaan mereka demi kepentingan pekabaran Injil, di mana pada saat itu mereka merelakan segala harta milik mereka untuk menyumbangkan bagi penyebaran Injil, untuk menyumbangkan untuk pelayanan Kristus. Tujuan menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Itu kita sebagai anak pemuda, bagaimana caranya supaya kita bisa menjangkau orang-orang yang belum mendengar, atau bagaimana orang-orang yang per saat ini yang mengalami kesulitan rohani, yang mengalami penderitaan rohani. Mari kita melayani mereka. Mereka adalah pemuda yang murah hati dan tidak mementingkan diri. Kita menjadi pemuda yang murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri, tetap kepentingan bersama. Berikutnya, kunci yang ke-8, berkumpul setiap hari. Artinya, ada persekutuan dengan Tuhan di setiap saat. Di situ dikatakan dalam Kesebelas pasal 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Adanya kebersamaan terus berkumpul di dalam bait Allah. Kita saat ini dalam situasi ini, bait Allah selalu ada di dekat kita. Bait Allah adalah dirimu sendiri. Lepaskanlah egoismu, lepaskanlah sifat-sifatmu yang mementingkan diri sendiri. Itu semua tinggalkan. Jangan sampai kamu lebih kepada egoismu, lebih kepada dirimu sendiri, tidak melihat orang lain. Oleh karena itu, lepaskanlah hal kepentingan dirimu sendiri. Di mana Tuhan Yesus berkata, Matius bahwa bagi siapa yang mengikut Tuhan atau mengikut Dia, haruslah membenci hal-hal duniawi, harus membenci namanya kompromi, kebohongan, kesombongan kita, keangkuhan kita. Itulah intinya kita sebagai anak Tuhan. Ya, di sini tujuan apa kita berkumpul? Baik kita meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memohon pertolongan, pimpinan daripada Tuhan, agar kita tetap kuat di saat-saat seperti ini, saat ini. Di mana di sini katakan setiap hari mereka terus berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti bersama-sama di rumah dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Setiap hari mereka beribadah. Mereka memiliki ibadah harian. Mereka menghadiri gereja sesering mungkin. Orang-orang Kristen pada awalnya menghadiri gereja setiap hari. Mereka benar-benar pergi ke gereja dan menyembah setiap hari.
setiap hari. Dan sekarang saya percaya kita harus lebih sering di gereja. Gereja artinya di dalam diri kita meluangkan Tuhan untuk bekerja, beroperasi dalam diri kita. Biarlah Tuhan yang menjadi kendali kita, menjadi suatu spirit kita. Contohnya kendaraan, sepeda motor. Kalau diparkirkan tanpa ada yang menyetir, bisa berjalan enggak? Tanpa ada perlengkapan. Tidak, demikian kita. Supir kita adalah Tuhan Yesus, bukan diri kita. Ingat itu. Kita meluangkan waktu kita, ada persekutuan dengan Tuhan. Kita belajar dari orang Kristen pada mula-mula atau gereja pada mula-mula. Mereka ketika mereka percaya, ketika mereka melihat mujizat-mujizat terjadi, mereka sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh melakukan itu. Janganlah lupa itu. Yang selanjutnya dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 20 katakan jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Artinya, di sini Rasul Petrus menjelaskan bahwa ketika kita sudah mengenal Kristus, ketika kita sudah mengetahui kebenaran tentang hidup kekudusan, hidup di dalam Kristus, tetapi kita kembali melakukannya, maka apa dikatakan? Lebih buruk dari semula. Ya, ingat itu. Mari. Yang berikutnya, terkadang banyak orang alasan setiap kali saya ke gereja atau persekutuan mereka banyak. Kalau hidup sekarang ya pemuda banyak alasan yang kita tidak tahu apa itu benar atau tidak. Ya orang yang duduk di samping saya tidak ramah dan tidak ada menegur saya, atau tempat duduknya keras dan lain sebagainya, alasan banyak, atau mengantuk lah. Terutama sekarang ini hanya persekutuan saja, ketika mulai sampaikan firman orang tertidur atau sibuk dengan HP. Ya, mari bangunlah dan bangkitlah untuk bersekutu benar-benar dengan Tuhan Yesus. Ya, alasan tidak beribadah kadang waktu kebaktian atau beribadahnya terlalu lama, saya tidak tahan, mungkin pengaruh musuh atau terlalu tempo lah persekutuannya. Saya masih mengantuk, masih tidur, ya. Tapi mulai saat ini mari kita katakan, apapun kondisi dan keadaan, saya harus bisa untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, yang ke-9 di sini katakan kunci adalah memuji Allah. Artinya jangan kita hanya sekedar hebat, puji-pujian, mungkin BL, menjadi singer, musik yang hebat, tetapi tanpa ada Kristus di dalam dirimu, tanpa ada kasih di dalam dirimu kepada sesama, terutama Kristus, semuanya itu adalah sia-sia. Di sini dapat kita belajar bahwa dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin berkembang, bukan semakin runtuh.
Tetapi hanya kalau kita pakai topeng saudara-saudara atau teman pemuda terutama, semuanya akan sia-sia. Kita sebagai pemuda atau terutama sini mahasiswa, ketika kamu takut hanya ketika dalam pembentukan, teologi saja, sorry, sia-sialah. Kalau kamu keluar sudah lupakan semua peraturan yang ada di kampus, makanya akan tiada artinya. Janganlah kamu takut pada ada orang yang kamu takut atau takut peraturan, tetapi kamu memiliki prinsip yang sungguh-sungguh di dalam dirimu sendiri, ya. Nah, jangan kamu kata suka semua orang adalah jangan karena kamu suka karena disukai oleh orang lain, karena kamu suka berkompromi atau suka melakukan hal-hal yang buruk. Tidak, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau orang suka karena kamu, saya lebih bagus kata gini, lebih bagus orang membenci saya karena saya takut akan Tuhan daripada Tuhan membenci saya. Sekalipun dunia membenci saya atau orang-orang yang tidak sependapat dengan saya, saudara Kristus membenci saya, silakan. Aku tidak peduli. Aku menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya. Yang kunci yang ke-10 di sini dikatakan bahwa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti apa sih menjadi berkat bagi orang lain? Coba kita simak. Apakah hanya berkat pemberian karena kita memiliki uang, makanan dan lain sebagainya? Tidak. Tapi berkat adalah saling menolong satu dengan lain, atau menghargai sesamamu. Jangan sampai kamu nyesal suatu saat. Mungkin pada saat ini orang yang sering yang menegur kamu berpikir, dia masih sebadan dengan saya, masih seumur dengan saya, atau dia lebih muda dari saya. Sekalipun kamu salah, kamu tidak menerima. Kadang hanya kamu suka komen dengan orang lain, kamu itu tidak akan menjadi berkat ke depan. Kamu ke depan menyesal, ya saya juga dulu suka tidak mendengar arahan dari orang lain. Jangan sampai ketika menjadi seorang pemimpin, saat ini kamu tidak mau mendengar. Ada penyesalan di situ. Saya dulu karena seperti ini. Karena apa yang kita buat ada suatu akibatnya, ya. Nanti kita akan alami. Ya, sering saya lihat pada saat-saat ini secara pribadi saya lewati. Banyak orang yang saya tegur, ya katanya kenapa kita dengar, kenapa dia tidak punya apa-apa. Ya masih oke, saya bilang terserah Anda mau dengar atau tidak, tapi ke depan kamu pasti sama dengan saya. Kenapa? Kamu akan menjadi seorang pemimpin. Jangan salah, ketika kamu menjadi orang pemimpin, kalau anggotamu tidak dengar, lihat ke belakang. Apakah saya pernah demikian? Sadar di situ. Jadi saya sekarang sedikit kesaksian ini saya jalani aja, walaupun tidak dihargai. Tapi ingat, ketika kamu tidak menghargai orang, serendah apapun, sekecil, seburuk apapun itu, kamu tidak ada harga diri di mata orang. Karena ketika kamu hargai orang lain, kamu juga akan dihargai. Tapi ketika kamu tidak menghargai orang lain, kamu tidak akan dihargai orang lain. Sekalipun rambutmu putih, kamu selalu menganggap orang lain tidak punya apa-apa, makanya sialah di situ. Itu ya teman-teman. Mari, pemuda adalah sangat berharga di mata Tuhan, karena dari pemuda bisa berkembang berbiak ke depan. Selagi kita muda, lakukanlah sebisa kita.
jangan lakukan yang tidak kita bisa. Jangan sistem karena ada kepaksaan, tidak. Jadi dia sangat di sini kata dia sangat menghargainya, bukan untuk keuntungan fisik, tetapi untuk kesalehan yang tulus. Yang membedakan dari dunia, kita sebagai pemuda Maru, ayo kita menghargailah sesama kita. Jangan kau tidak menghargai orang lain. Kiranya renungan pada saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.